kita sebenarnya inginnya kita ketemu secara langsung ya dalam pertemuan tatap muka. Nah, tapi apa daya kondisi belum memungkinkan, mudah-mudahan sesegera mungkin teman-teman bisa hadir di sini menjadi keluarga besar, bisa ketemu dengan seluruh anggota keluarga distrik SWDH. Kalau suaranya kurang jelas boleh dikasih informasi lewat kolom chat ya. Hari ini seperti tadi sudah disampaikan oleh Rahmi, walaupun banyak itu saya coba sintesis gitu ya, topik-topik yang teman-teman harus pahami dulu karena sebagai anggota baru dalam suatu rumah tangga, dalam hal ini adalah organisasi, organisasinya adalah kampus perguruan tinggi yaitu STIKES WDH. Kita akan membahas tentang apa itu plagiarisme, bullying, tindakan asusila, penyalahgunaan narkoba, dan anti korupsi, serta satgas dalam pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual yang ada di STIKES WDH atau sudah dibentuk di STIKES WDH. Tadi Bu Rahmi sudah sedikit memperkenalkan CV saya. Secara singkatnya, pendidikan tinggi saya tempuh dalam bidang kebidanan, kemudian melanjutkan studi terakhir saya saat ini yang sudah diselesaikan untuk PhD, yaitu dalam program studi mungkin dikenal di sini ya, Public Health. Baik teman-teman sekalian, nah, kita akan membahas satu persatu ya, plagiarisme, bullying, tindakan asusila, rokok dan penyalahgunaan narkoba, anti korupsi, dan kampus sehat, di mana ini mengacu pada buku kode etik mahasiswa. Jadi PKKMB atau simpelnya mungkin teman-teman kenal dengan ospek. Nah, kalau di STIKES WDH kita kasih nama PKKMB, itu salah satu media untuk memperkenalkan seluruh aturan yang berlaku di STIKES WDH, karena sebagai anggota baru teman-teman harus sesegera mungkin untuk beradaptasi. Dari mulai teman-teman bergerak yang tadinya pada tingkat sekolah menengah, kemudian harus berubah masuk ke dalam perguruan tinggi dengan pola pendidikan yang ada samanya juga banyak bedanya. Nah, dalam proses adaptasi ini teman-teman juga harus didukung oleh persiapan-persiapan apa sih yang harus saya pahami di rumah baru yang akan saya tempati selama 3 atau 4 tahun ya, sesuai dengan program studinya masing-masing. Baik, yang pertama adalah tentang plagiarisme. Nah, plagiarisme kalau teman-teman lihat gambarnya ya, ada yang ditandai merah bagian kopi dan bagian paste, yaitu suatu tindakan menciplak ide, baik ide, gagasan, hingga karya orang lain yang kemudian diakui sebagai karyanya sendiri. Nah, terjadi pada saat menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan diambil dari sumber mana. Kadangkala ini dinotis di awal ya, karena teman-teman dapat kuliah umum seperti ini itu mungkin tidak ditemukan pada saat teman-teman menempuh pendidikan nanti sudah masuk di setiap semesternya. Oleh karena itu modal ini teman-teman pahami sejak dini, karena nanti teman-teman akan melakukan ini, akan kerap berkaitan dengan ini. Barangkali kita biasanya itu suka nggak sengaja sih, yang banyak ditemui di lapangan adalah nggak sengaja, tidak menuliskan sumbernya. Bukan maksud untuk mengakui karya atau ide orang lain tersebut, tetapi kalau teman-teman melakukan itu sudah masuk ke dalam tindakan plagiarisme, karena tanpa menyebutkan diambil dari sumber mana. Ruang lingkupnya bisa mengutip kata atau kalimat tanpa menggunakan tanda kutip ya, pakai tanda kutip, tidak menggunakan tanda kutip. Kemudian memakai gagasan, pandangan, hingga teori milik orang lain. Nah, bahkan ide pun
diakui, itu tidak bisa disebut plagiarisme. Barangkali nanti diskusi kan sama temen, biasanya disuruh dosen pembimbingnya menentukan judul nih, terus diskusi sama temen, judulnya apa ya yang menarik, atau di Stikers WDH itu kan sudah ada bentuknya project, membuat karya, membuat produk, diskusi sama temen lain. Nah teman-teman ini nggak satu kelompok, jadi diambillah hasil diskusi tersebut. Kalau temannya tidak setuju, tidak menyukai, itu bisa masuk ke dalam plagiarisme, karena ide atau gagasan pun yang diakui oleh seseorang padahal merupakan ide atau gagasan orang lain, itu masuk ke dalam tindakan plagiat. Memakai fakta yang dapat berbentuk data dan informasi. Jadi data-data yang dipublish padahal kita ambil dari sumber tertentu, lalu kita tidak mencantumkan, itu seolah-olah data itu adalah kita yang mengumpulkan, kita yang mendapatkan, kita yang mengolah. Nah itu yang tidak boleh, karena itu masuk ke dalam plagiarisme. Mengubah kalimat orang lain ke dalam susunan kalimat buatan sendiri tanpa mengubah ide atau gagasan, jadi benar-benar mirip gitu. Memberikan karya ilmiah yang dihasilkan dan atau dibagikan kepada orang lain dengan seolah-olah mengklaimnya sebagai karyanya sendiri. Nah bentuknya teman-teman dari penjelasan tadi, bentuk dari plagiarisme itu adalah plagiat ide, plagiat kata demi kata, plagiat sumber. Nah sumber di sini kadang seringnya adalah ini kita sampaikan mengenai hal-hal yang ditemui aja di lapangan ya, jadi lebih konkret dan berpijak di bumi. Karena kita bayangkan sesuatu yang nggak pernah kita temui agak susah juga. Nah kadangkala teman-teman ini ngambil satu sumber dari satu jurnal tapi tidak melakukan literasi ke jurnalnya langsung. Sudah tampak? Ya, tanpa melakukan literasi. Saya lanjutkan yang tadi ya. Misalnya kita baca suatu publikasi data gitu. Nah, kita menuliskan dari jurnal X, namanya katakanlah Andika. Lalu kita tuliskan dalam situ Andika 2024. Padahal teman-teman di situ ini adalah data dari Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan lah, yang dekat aja. Di Andika itu sudah dituliskan Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan. Kalau seperti itu jadi salah. Data itu data lingkup Tangerang Selatan, tapi diambil oleh Andika. Teman-teman tulisnya Andika dalam karya ilmiahnya. Harusnya teman-teman menuliskan Dinkes Kota Tangerang Selatan dengan terlebih dahulu melakukan literasi ke sumber tersebut. Sekarang kan belajar itu udah bisa dibilang mudah lah ya, lebih mudah daripada dalam hal sarana prasarananya ya, daripada jika dibandingkan zamannya saya atau Bu Rahmi tadi moderator ketika menyusun tugas akhir. Zamannya kami kalau mau dapat sumber harus datang, kita kan masukin pin ya, biasanya mau masukin pin, ternyata itu adalah hasil editan. Nah zaman sekarang itu sangat mudah, sehingga perlu ada kontrol. Ciptakan iklim akademik yang sehat. Nah salah satunya ini teman-teman, sosialisasi ini, kemudian terbiasa literasi,
ada responsi dari dosen pembimbing, itu tujuannya memastikan teman-teman menguasai dan sudah membaca informasi atau data tersebut. Dan yang tidak kalah penting adalah pemberian sanksi. Di Sitikes WDH itu saya sampaikan ya biar nggak kaget nih. Jadi itu ketat. Jika ada yang melakukan plagiasi, itu ada sanksi. Ada joki-joki. Nah, ada nggak nih yang ini belum ya? Atau ada yang udah lulus juga kakak-kakak kelasnya di sini? Kalau yang di BEM, di organisasi, di HIMA itu aman lah karena sudah dididik gitu ya. Nah, ada pemberian sanksi teman-teman bagi yang melakukan plagiasi. Di Sitikes WDH, kalau teman-teman terindikasi seperti itu, baik itu dibuatkan oleh sistem atau dibuatkan oleh orang lain dengan jasa joki tadi, itu sanksinya tegas. Teman-teman harus mengulang kembali. Udah nulis, udah bimbingan, udah waktunya untuk sidang, gimana rasanya kalau disuruh ulang, ganti judul, ambil data baru? Wah, itu kan mode panik ya. Gara-gara mode panik tersebut ada yang sampai mengerahkan berbagai sumber dayanya. Orang tuanya suruh datang, orang tuanya suruh ketemu dosen, jadi kemana-mana. Jadi sebaiknya teman-teman kerjakan itu sendiri. Banyak godaan di luar, bahkan jokinya itu sampai nawarin bentuknya apa nih, penelitian, studi kasus, project, tambahannya sekarang. Sampai ditanya siapa pembimbingnya. Karena model-model tipe pembimbing itu menentukan juga model-model tulisannya. Itu saking profesionalnya ini joki ya. Harganya segini dikasih rate. Nah itu teman-teman, jadi kalau di pendidikan yang penting teman-teman mengerjakan sendiri. Salah atau buruk itu nggak masalah, bisa dipoles, bisa dipelajari, bisa diperbaiki. Yang penting jangan salah, jangan melakukan plagiasi. Begitupun demikian teman-teman, dalam hal perundang-undangan, selain Sitikes punya aturan tentang plagiasi, adanya pemberian sanksi tadi, juga kita diatur menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur sanksi bagi masyarakat yang melakukan plagiat, khususnya yang terjadi di lingkungan akademik. Pasal 25 ayat 2 menyebutkan lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi atau vokasi terbukti merupakan citrakan, maka akan dicabut gelarnya. Jadi wajar ya kalau kita SDH punya sanksi yang tegas. Itu bagus, kita sudah bisa mengidentifikasi sebelum diberikan gelar. Apa jadinya kalau sudah diberikan gelar? Nah itu lebih banyak lagi efeknya. Pasal 70 berbunyi, lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik atau profesi atau vokasi sebagaimana dimaksud pada pasal 25 ayat 2 ini terbukti merupakan ciplakan, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau pidana denda paling banyak 200 juta rupiah. Sedikit atau banyak nih uangnya? Kira-kira uang 200 juta bisa nggak ngumpulin dalam waktu seminggu? Bisa kali ya kalau ini ya, pasang lilin. Oke, jadi sanksinya nggak main-main ya teman-teman. Lalu gimana dong kalau gitu? Yang diatur di Sitikes WDH pada pasal 8 berdasarkan buku kode etik mahasiswa. Kurang seperti ini, itu jadi merugikannya banyak pihak dan akhirnya
tidak memalsukan surat atau dokumen yang terkait dengan sekolah tinggi atau memalsukan tanda tangan pejabat sekolah tinggi, dosen maupun pihak ketiga lainnya. Dari mulai dosen, wakil ketua, dosen, kaprodi, wakil ketua, sampai ketua itu selalu pernah ada mahasiswa yang memalsukan. Itu kami temui. Mungkin saya kurang wanti-wanti ke dalam PKKMB kali ya, jadi sekarang saya wanti-wanti banget. Dari mulai dosen, kadang-kadang punya laporan-laporan nih mahasiswa, dipalsuin tanda tangan dosennya. Sampai ketua stikes aja ada yang memalsukan. Bikin surat edaran pembayaran biaya magang praktek. Dari desain code-nya, dari tulisannya, ya QC kami ketika baca surat ini udah jelas nggak ada nomor surat ini yang kami keluarkan, tulisannya nggak beraturan ya, karena kan ada standar penulisan surat. Itu dipalsukan, jadi ngasih surat ke orang tua ada bayaran ini, padahal kami tidak pernah mengeluarkan surat itu. Bagus atau bagus nih? Bagus atau buruk perilaku tersebut? Ini masih on nggak sih di Zoom-nya nih? Entah terjadi lagi, kalau terjadi lagi saya yang repot juga. Ada mahasiswa pada memalsukan ya, kami juga nggak mau itu nanti merugikan kita semua lah, nggak ada pihak manapun yang diuntungkan dengan perilaku tersebut. Apalagi orang tua teman-teman kan kesini aja mungkin untuk bisa registrasi itu sudah jual sana sini, mungkin juga berhutang dulu atau pinjam di koperasi tempat kerja. Nah itu sudah kerja keras upayanya orang tua. Jangan teman-teman juga menambah dengan memberikan tagihan-tagihan yang itu tidak ada ya. Barangkali nggak semua orang tua cerita, ayah itu habis jual ini loh untuk bayar semesteran kamu, ayah itu habis pinjem loh. Nggak semua orang tua cerita, tapi yang penting anaknya minta selalu ada. Kita lah ya teman-teman sebagai anak, kita sebagai anak yang harus sadar diri. Jadi itu perilaku yang sangat mengecewakan, bukan hanya bagi kami di institusi, tapi juga tentunya bagi orang tua. Kok bisa-bisanya mahasiswa memasukkan dokumen surat edaran pembayaran, minta sama orang tua. Ada juga yang dilebih-lebihkan. Jadi surat dari kami yang kami share itu diedit, dilebihkan biayanya. Aduh. Ya teman-teman, itu tidak boleh ya, itu adalah pelanggaran. Baik, yang kedua tentang bullying. Ada yang jadi korban bullying, pernah jadi korban bullying? Ada nggak di sini yang pernah jadi korban bullying? Atau pelaku bullying? Kalau pelaku umumnya kan nggak mau ngaku ya, korban. Nah teman-teman, di perguruan tinggi, di sekolah, dari mulai tingkat SD aja itu sudah rentan dengan perilaku bullying, apalagi di perguruan tinggi ya. Tingkat SD aja, kalau teman-teman menyimak beberapa waktu lalu gitu ya berita, anak SD itu sampai ada yang meninggal gara-gara bullying. Enak sih, bukannya dia nggak mau makan, dia akhirnya berdampak tidak mau makan, tidak mau keluar rumah. Itulah yang menyebabkan dia meninggal, karena dia dipaksa oleh teman-temannya untuk melakukan perilaku yang dia tidak mau. Itu tingkat SD. Nah, untuk tingkat perguruan tinggi, kami harapkan nggak terjadi. Saat ini di Stikes EDH belum ada ya laporan untuk bullying. Namun bullying kecil itu biasanya kerap dilakukan juga. Kita lihat ya seperti apa. Penindasan atau perilaku perisakan merupakan segala bentuk
kontak verbal, tindakan mengancam. Nah, mengancam aja udah bullying ya, mempermalukan, merendahkan, mengganggu, memberi panggilan nama dengan istilah-istilah yang tidak baik, sarkasme, merendahkan, mencela atau mengejek, mengintimidasi, memaki, dan menyebarkan gosip. Nah, menyebarkan gosip juga termasuk bullying ya. Kalau gosip berarti semakin digosok semakin sip, gosip. Jadi itu termasuk bullying kalau teman-teman menyebarkan informasi yang belum tentu kebenarannya. Kalau teman-teman tidak punya cukup sumber daya untuk memastikan kebenarannya, teman-teman boleh laporkan. Misalnya, Bu, kayaknya dia itu nggak masuk kuliah karena pergi diajak pacarnya. Orang tuanya nggak tahu, Bu, dia kan anak kosan. Bukan berarti anak kosan begitu ya, contoh, karena ada yang seperti itu. Tapi saya nggak tahu, Bu, kebenaran informasinya. Coba, Bu, bantu ditelusuri. Karena saya teman dekatnya, kasihan kalau terjadi apa-apa. Teman-teman boleh laporkan itu kepada PA, nanti PA akan berkoordinasi. Karena PA di sini punya nomor kontak dengan lingkungan ya, dengan teman dekat, dengan keluarga. Tujuannya apa? Kita tuh ngejaga, bukan mau mencampuri urusan pribadi. Ini kan urusan pribadi saya, Bu. Ini kan privacy saya, ini kan hak saya. Tujuannya adalah untuk menjaga agar stabilitas perkuliahan teman-teman juga tetap aman, lancar, bisa sampai selesai. Jangan sampai karena pelanggaran kode etik yang harusnya bisa teman-teman hindari, kebablasan, akhirnya teman-teman harus berhenti pendidikannya. Itu kan sayang, rugi untuk diri sendiri, rugi untuk orang tua, dan juga rugi untuk kami selaku pendidik gitu di kampus. Perilaku nonverbal langsung, tindakan melihat dengan sinis. Nah, ini juga ya, jadi jangan sembarangan atau jangan anggap sepele. Tahu kan tatapan sinis ya? Siapa yang bisa meragain tatapan sinis? Kalau di Zoom saya ini kelihatannya ini aja nih, yang Jumeilda atau Jumeida nih. Bukan Jumeida. Nah, Zoom saya kelihatannya ini. Coba peragakan tatapan sinis. Tatapannya aja langsung, kan nggak bisa bicara ya karena di mute ya. Tatapannya, bukan senyumnya. Lagi, 1, 2, 3, action. Ya, itu sih nanggung ya, terbukti bahwa nggak pernah berperilaku bullying nih ya. Itu tatapan sinis aja teman-teman, itu adalah bentuk bullying, menjulurkan lidah gitu ya, menampilkan ekspresi muka yang merendahkan. Jadi itu ada perilaku bullying. Lalu perilaku nonverbal tidak langsung, tindakan mendiamkan seseorang. Jadi kalau berantem terus ngediemin, mendiamkan seseorang itu dengan sengaja, jangan ajak ngobrol dia, jangan ajak ngomong dia, jangan ajak dia untuk masuk kelompok kita, biarin aja dia gak ada temennya. Memanipulasi persahabatan sehingga menjadi retak, sengaja mengucilkan atau mengabaikan, mengirimkan surat kaleng. Sekarang ada rentang cyberbullying. Cyberbullying gimana? Tindakan menyakiti orang lain dengan sarana media elektronik, misalnya rekaman video intimidasi, pencemaran nama baik lewat media sosial. Itu termasuk juga bullying. Menakut-nakuti ya, nanti video kamu saya sebarkan biar kamu diberhentikan dari kampus. Nah, kalau teman-teman punya niat baik, mau diberitahu ke kampus dengan tujuan baik ya, misalnya tujuan baiknya gimana? Oh, bisa diperingati, dinasehati,
disebarluaskan. Atau bentuk pelecehan seksual. Nah, untuk pelecehan seksual ini kita punya satgas sendiri, yaitu Satgas Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual. Boleh kalau selanjutnya di Stikes WDH, bagaimana standar perilaku mahasiswa? Menurut pasal 8, tidak menyampaikan pernyataan atau perbuatan yang melecehkan, menghina, mengancam atau melakukan kekerasan seksual, kekerasan fisik, atau kekerasan masuk juga kekerasan seksual baik terhadap mahasiswa lain, karyawan, dosen maupun pejabat sekolah tinggi. Jadi baik itu sesama mahasiswa ataupun dengan kita di sini kan ada tenaga kependidikan, ada dosen, itu juga merupakan bagian dari sivitas akademika yang teman-teman dilarang melakukan tindakan bullying kepada semua elemen. Terus kalau saya bullying dengan mahasiswa lain, Bu, dengan kampus lain, itu apakah boleh? Nah, itu masuk ke dalam kode etik mahasiswa dengan pihak eksternal. Jika teman-teman ada perilaku atau apapun, teman-teman gak ada kaitannya dengan kampus, Bu, sepanjang tidak membawa nama kampus, teman-teman gak terbawa-bawa. Tapi kalau sudah membawa nama kampus, itu akan masuk ke dalam kode etik mahasiswa. Tapi kadang-kadang kan begini ya, saya mau bilang nih, Stikes WDH itu, kalau teman-teman kemarin kan udah ikut tes kesehatan ya, udah daftar di sini terus ikut tesnya, pasti udah tahu lingkungan sekitarnya ya. Stikes WDH itu stikes paling besar. Orang pakai seragam walaupun dia nggak baca logonya, nggak baca emblemnya, nggak baca tulisan Stikes WDH, udah akan mengira itu mahasiswa Stikes WDH. Itu mahasiswa kesehatan WDH. Nah, teman-teman melakukan tindakan yang melanggar kode etik tapi di luar kampus, menggunakan atribut kampus, itu masuk ke dalam pelanggaran kode etik mahasiswa. Kadang-kala kita nggak pakai seragam aja udah ketahuan kita itu mahasiswa WDH. Jangankan mahasiswanya, dosennya aja tahu nih dosen WDH. Jadi kalau ngapa-ngapain itu ya ke bawah-bawah aja. Nah, saya mau bilang, walaupun teman-teman nggak pakai seragam, teman-teman punya kewajiban sebagai diri pribadi untuk menjaga nama baiknya, harkat martabatnya, juga baik itu sedang ataupun tidak sedang beridentitas Stikes WDH. Secara pribadi kan kita mau siapapun sebagai individu manusia punya kewajiban untuk menjaga harkat dan martabat kita sendiri. Lalu berikutnya teman-teman tentang tindakan asusila. Yang tadi ini ada bagian dari salah satu bagian dari bullying. Tindakan asusila, perbuatan yang melanggar kesopanan merupakan pelanggaran kesusilaan. Perbuatan tersebut harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu. Jadi karena masuk ke dalam tindakan asusila, dalam hal ini adalah kekerasan seksual, perbuatan tersebut berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan rasa malu, rasa jijik, atau menimbulkan rangsangan nafsu birahi orang lain. Jadi nggak harus berhubungan dengan kelamin. Oke, saya ini berbicara karena sudah mengenal semua anatomi tubuhnya ya. Jadi ada bagian tertentu yang dia tidak boleh dipegang. Kalau pegang pundak temennya masih oke lah, pegang tangannya juga masih oke. Tapi kalau pegang area yang itu tidak boleh dipegang karena menimbulkan rasa malu, rasa jijik yang harusnya dijaga, itu masuk ke dalam kekerasan seksual. Jangan bilang itu oke juga, dipegang ininya, bokongnya dipegang, masih oke lah. Dadanya dipegang, oke juga. Jangan kayak gitu ya, itu bagian-bagian yang tidak boleh dipegang. Pelecehan seksual sesungguhnya merujuk kepada tindakan bernuansa seksual yang kemudian disampaikan melalui kontak fisik atau kontak non-fisik yang menyasar kepada bagian tubuh seksual atau seksualitas seseorang. Jika
ya, saya bilang umumnya, sesama mahasiswa atau dosen ke mahasiswa. Teman-teman tidak perlu khawatir, teman-teman harus sampaikan itu agar tidak ada lagi korban-korban yang lain. Saya sampaikan ya, kita pernah ada kasus seperti itu, tapi kami ambil tindakan tegas. Ini sayangnya ketahuannya sesudah mungkin setahun berlalu. Jadi diulangi lagi oleh oknum tersebut. Seandainya dari tahun pertama sudah ketahuan, langsung laporkan, tidak ada lagi korban si A, si B, si C, si D gitu ya. Tidak lagi perilaku seperti itu karena langsung dikeluarkan dosennya tanpa ampun. Bahkan kami sudah laporkan ke secara hierarkinya ke koordinator perguruan tinggi di Jawa Barat Banten, lalu sampai ke ITI. Jadi kami nggak tanggung-tanggung tentang hal itu. Bentuknya apapun ya teman-teman, mau bentuknya yang mungkin dianggap biasa, tapi itu sudah mengarah pada pelecehan seksual, atau bahkan apalagi kalau yang bentuknya sudah lebih dari itu. Apapun bentuknya, bentuk biasa aja yang kemarin kami tindak lanjuti dengan tegas. Lebih sensitif, jangan ngerasa biasa aja dosennya pegang bokong, oh nggak sengaja kali dosennya. Terus diulangi lagi, oh, mungkin karena penuh rame orang, nggak sengaja juga. Jangan terlalu menganggap semua itu jadi hal biasa ya. Jadi teman-teman itu tidak perlu khawatir, kami yakinkan teman-teman tetap aman dalam menempuh pendidikan. Karena bisa jadi ada ancaman-ancaman. Kalau kamu lapor, nanti kamu saya kasih nilai tidak lulus. Kalau kamu nggak nurutin saya, tidak memenuhi saya, tidak menemani saya makan, tidak mau saya ajak keluar, tidak mau saya pegang, kamu harus mengulang mata kuliah saya. Nggak ada tuh cerita begitu ya. Teman-teman harus, kami yakinkan, kami pastikan teman-teman tetap aman. Dosen siapapun, mau dosen biasa ataupun dosen dengan tugas struktural lainnya, kalau sudah melanggar, karena aturan tersebut berlaku untuk seluruh sivitas. Dosen siapapun, pada dasarnya saya misalnya sekarang wakil ketua 2, tapi saya adalah dosen, dasarnya saya adalah dosen, jadi saya akan terikat dengan aturan tersebut. Bentuk-bentuk pelecehan seksual yang teman-teman harus kenali, yang ini masuk ke dalam bentuk pelecehan seksual, jadi tidak boleh jadi korban, apalagi jadi pelaku. Tindakan termasuk siulan, main mata, komentar ataupun ucapan yang bernuansa seksual, mempertunjukkan materi-materi pornografi serta keinginan seksual, corekan atau sentuhan pada bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga kemudian mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung atau merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin hingga menyebabkan berbagai masalah kesehatan dan keselamatan. Jadi siulan, main mata, komentar atau ucapan, ada mahasiswa ini kami salut banget, yang dia melaporkan ketika dia dibilang wajah kamu itu mirip model majalah orang dewasa, dengan nada si dosen ini sambil mendesah-desah gitu ya. Nah itu mahasiswanya tuh protes banget, enak aja bu saya bilang. Nah dia jadi punya gaining terhadap dirinya yang mumpuni, yang bagus nih. Nah ini tidak mau itu adalah pelecehan tuh. Jadi dengan teman-teman aware apa bentuk pelecehannya, nah teman-teman biasa menyampaikan itu. Kadang kalau nggak aware kan itu dibilang bukan pelecehan, padahal itu termasuk pelecehan. Atau teman-teman dikirimi materi-materi pornografi, disuruh nonton video, disuruh gambar ini dan itu. Nah itu teman-teman kami harapkan penumpang kami itu banyak, penumpang kita itu banyak ya, keluarga kita itu besar, sehingga kita perlu kontrol dari seluruh elemen. Bukan hanya dosen yang melaporkan, mahasiswa pun kami sangat minta bantuannya untuk proaktif menjaga lingkungan kampus ini. Ya agar semua berjalan kondusif, agar kampus ini menjadi tempat yang nyaman untuk teman-teman menempuh pendidikan, tempat yang nyaman untuk teman-teman bisa meraih prestasi dan mencapai cita-cita yang teman-teman harapkan sejak dari awal masuk kuliah.
teman-teman, kerap kali ini terjadi pada saat proses perkuliahan maupun proses pembimbingan tugas akhir. Oleh karenanya, kami punya aturan, kadang karena dosen kita itu banyak dari lapangan ya, praktisi kesehatan, sehingga tidak standby di kampus. Ada Baik, saya lanjutkan teman-teman. Nah, kita memiliki Satgas TPKS namanya Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual. Mohon teman-teman bisa ikut proaktif ya. Karena teman-teman lebih tahu lebih dekat dengan sesama teman ya, dengan lingkungannya. Kadang-kala kami ini dosen sibuk ngajar gitu ya, sini ngajar, pindah lagi kelas sebelah, pindah lagi kelas sebelah. Nah, jadi tidak terlalu atau tidak terlalu bisa memperhatikan dengan detail. Mohon untuk kerjasamanya. Untuk kode etik yang diberlakukan di Stikes LDH, pasal 8 ini berbunyi tidak merokok, melakukan perjudian, pelecehan seksual, atau perbuatan-perbuatan lain yang melanggar norma sosial atau norma susila di lingkungan kampus atau pada kegiatan yang diselenggarakan oleh membawa nama sekolah tinggi. Jadi misalnya ada kegiatan di luar kampus, baik praktek maupun kegiatan kemahasiswaan, nah itu teman-teman harus stop merokok. Tapi kalau di kampus itu adalah kawasan tanpa asap rokok. Jadi dimanapun itu nggak boleh ada rokok. Ini yang kerja keras dari tim kemahasiswaan dan dari teman-teman di BEM dan HMJ yang ada di Stikes WDH. Kerja keras karena pelakunya itu bisa dijumpai dengan mudah. Seandainya setiap individu sudah sadar bahwa kampus adalah kawasan tanpa asap rokok, maka harusnya kemahasiswaan ini kerjanya santai dalam hal menertibkan mahasiswa. Jadi nggak main-main ya teman-teman. Kalau teman-teman ketahuan merokok di lingkungan kampus atau di luar kampus dengan membawa atribut Stikes WDH, maka teman-teman akan terkena pelanggaran kode etik. Dengan rokok bentuk apapun ya, sekarang kan udah banyak macam-macam bentuknya. Merokok, apalagi memproduksi, menjual, mengiklankan, atau mempromosikan produk tembakau di lingkungan kampus. Secara regulatif, Undang-Undang Nomor 39/2009 tentang Kesehatan telah menetapkan bahwa setiap tempat belajar mengajar, termasuk sekolah dan kampus, sebagai kawasan tanpa rokok. Jadi beberapa tempat sudah kami ingatkan nih, kalau nanti teman-teman terkena sanksi karena ini, teman-teman harus terima karena sudah ada aturannya. Bahkan saya juga selaku tim pemeriksaan fisik itu kalau periksa yang laki-laki lah ya begitu, itu ya udah bau rokok, rambutnya bau rokok, ngomongnya bau rokok. Saya tanya, kamu merokok? Oh, tapi gak banyak bu. Ya jawab aja kalau merokok atau bukan, karena takut tidak diluluskan kali ya. Nah itu kan kami juga nggak se-ekstrim itu ya, karena memang itu habit, tapi regulasi yang mengatur adalah sepanjang di lingkungan kampus dan menggunakan atribut. Di kampus Stikes WDH kan kalau teman-teman pernah datang ke sini kan lihat ya, sampingnya ada tempat-tempat nongkrong lah, ada Indomaret, ada Lawson, ada lagi yang baru tuh apa tuh, interaksi, modifikasi, apalagi bukan aksi-aksi itu apa ya, interaksi sama sampingnya lagi tuh apa, toleransi, yang suka nongkrong nih ya, itu dekat sekali dengan kampus kita. Mungkin istirahat teman-teman ke sana, terus daripada di kampus dilarang kan terkena sanksi, mendingan saya di luar. Tapi dengan teman-teman memakai seragam itu sudah identitas. Pakai celananya doang bu, nggak pakai bajunya, kan yang ada emblemnya di bajunya. Celananya itu udah identitas.
Karena kampus di sini siapa mana sih kampus yang pakai seragam, kuliah pakai seragam, ya pasti orang kesehatan. Terus kampus kesehatan di sini mana? Yang pasti Stikes WDH. Nah, jadi jangan anggap bukan lingkungan kampus ya, itu teman-teman tolong ini diperhatikan dengan sangat. Kita nggak bisa melarang sampai ke rumah tangga sampai ke kosan dilarang merokok ya, kita juga nggak bisa seperti itu karena ya berubah gaya hidup seseorang ya, tapi minimal tidak di lingkungan kampus dan tidak membawa identitas kampus. Tapi sekali lagi ya teman-teman punya tanggung jawab sebagai individu dan tanggung jawab sebagai anggota keluarga dan anggota masyarakat. Masa orang kesehatan ngerokok sih? Coba nih, masa udah tahu kesehatan, tahu bahayanya, tahu dampaknya. Mungkin nggak sekarang yang dirasakan, tapi 5-10 tahun ke depan. Bagaimana kita mau mengubah masyarakat kalau individu kita sendiri tidak bisa memberikan contoh, gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman kuliah di kesehatan itu secara tidak langsung ada tanggung jawab untuk membenahi diri sendiri dulu. Habit saya apa nih yang kurang bagus, saya harus benahi dari diri saya. Kemudian narkoba. Ini apalagi ya teman-teman, narkotika merupakan zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Ini bahaya-bahaya narkoba yang saya mau sampaikan adalah dalam hal kaitannya dengan aturan di Stikes WDH pada buku kode etik mahasiswa. Dilarang merokok di lingkungan kampus, dilarang merokok ketika menggunakan seragam kampus, tidak membawa senjata tajam. Udah ya, bukan waktunya lagi teman-teman mau tawuran gitu, udah bukan masanya. Kalau teman-teman mau menunjukkan kehebatannya, menunjukkan kegagahannya, itu teman-teman tunjukkan dengan prestasi, bukan tunjukkan dengan otot. Karena otot itu berarti dia nggak ada otak. Kalau punya otak, tunjukkannya prestasi. Jadi jangan beradu otot kalau sama orang yang katakanlah mohon maaf di premanisme di jalan, ya wajar karena dia tidak pernah menempuh atau kurang menempuh pendidikan yang cukup. Kehidupan kesehariannya keras seperti itu sehingga membentuk karakternya. Lalu apakah kita akan sama seperti itu? Saya dengan tidak ya. Jadi teman-teman, dilarang bawa senjata tajam, tawuran, bukan masanya lagi, tapi tunjukkanlah dengan prestasi. Tidak membawa, menggunakan atau mengedarkan minuman keras, narkotika atau obat-obatan terlarang jenis apapun di lingkungan kampus. Kalau ada hal yang seperti itu, ini sudah ada sanksi pidana, kami serahkan ke kepolisian. Nggak usah kami ribet-ribet, udah ada barang bukti, udah urusin aja sama kepolisian. Itu tanggung jawab kamu sebagai anggota masyarakat karena ini sudah ada regulasi dari pemerintah yang mengatur. Kampus Stikes WDH kan dekat dengan Polsek Pamulang ya, jadi tinggal kita seberang, kita anterin aja, udah selesaikan Pak, kami ikut aja, silakan dengan keluarga, karena lebih baik kami mengorbankan 1-2 orang daripada kami mengorbankan seluruh isi penumpang kelas ini, penumpang kampus ini, bahkan mungkin mengorbankan masa depannya. Lebih baik kami kehilangan 1-2 mahasiswa yang seperti ini, karena dampak kerugiannya itu masa depan, jangka panjang. Kami nggak takut gitu ya kehilangan 1-2 mahasiswa daripada harus mengorbankan puluhan yang lain, karena di sini ekosistemnya ramai, terbentuk. 1 orang menyebarkan itu bisa banyak korbannya, jadi lebih baik keluar aja. Dan kami minta bantuan bagi teman-teman, kita juga cari satu keluarga, maka kita harus saling bahu-membahu untuk menjaga kampus kita ini, menjaga diri kita semua, supaya semuanya bisa menempuh pendidikan dan lulus, mendapatkan gelar sesuai dengan profesinya dan menempuh menggapai cita-citanya. Itu yang kami harapkan, dan itu adalah amanat tertinggi yang harus kami tunaikan di lingkungan kampus. Oke, selanjutnya kata Bu Rahmi udah sedikit lagi tentang korupsi. Nah, intinya korupsi apa sih? Korupsi yang dilakukan oleh mahasiswa, mencontek. Nah, itu korupsi ya teman-teman. Jangan salahkan kalau dosen menegur untuk atau memberikan sanksi ketika teman-teman mencontek. Jangan belajar dari hal kecil dulu ya, nanti kalau jadi pejabat lain lagi korupsinya. Bolos kuliah dan titip absen. Jadi kuliahan, kadang ada dosen yang aware misalnya absenin setiap saat, terus hafal satu persatu mahasiswanya,
memulai langsung materi. Lalu diabsenin kan, ada yang absenin, baik pelaku maupun baik si mahasiswa yang nitip maupun yang dititipin, dua-duanya kena sanksi. Jadi jangan mau kalau dititipin absenin dong, tolong tanda tanganin dong. Selalu terlambat. Nah ini juga perilaku koruptif, ya, terlambat. Copy paste tugas teman, cuma ganti nama. Nah, sekarang udah mudah. Manipulasi laporan, memberi hadiah untuk dosen kalau tujuannya adalah untuk dapat nilai tertentu, untuk dapat prestis tertentu ke teman-temannya sih, itu adalah tindakan koruptif. Tapi kalau teman-teman memberikan dalam hal ucapan terima kasih sewajarnya aja, itu masih diperbolehkan lah, pada dosen pembimbingnya, pada wali kelasnya, sebagai bentuk pemberian hadiah, ucapan terima kasih sewajarnya itu masih boleh, asal jangan berlebihan dan tidak ada unsur atau maksud tujuan lainnya. Memalsukan data, tadi surat, dokumen keabsahan, surat edaran, nah itu adalah tindakan koruptif. Oke teman-teman, terakhir tentang kampus sehat. Di Stikes WDH nanti teman-teman itu lift lantai 2 dan 3 itu dinonaktifkan. Ya, jadi agar ada aktivitas fisik di situ. Bagi yang kuliah di lantai itu, silakan gunakan tangga sebagai mobilitas untuk naik dan turun. Kegiatan BEM dan HIMA dalam organisasi, senam bersama, ada kalanya kita dijadwalkan nanti untuk senam bersama, dan Jumat bersih, nanti teman-teman harus mengikuti itu dalam rangka kita menjaga lingkungan yang kampus sehat. Walaupun Stikes WDH belum bisa menerapkan secara paripurna kategori kampus sehat, karena harus menyiapkan kantin yang bersih, yang sehat, makanan yang menerapkan gaya hidup sehat. Nah itu belum bisa sepenuhnya tuh ya, gorengan-gorengan, makanan instan itu belum bisa disiapkan. Namun elemen-elemen tertentu kami coba terapkan. Sebaiknya teman-teman juga membawa bekal dari rumah ya, karena itu dipastikan keamanannya, karena dibikin oleh ibu di rumah atau orang tua di rumah atau teman-teman sendiri di rumah yang sudah tahu bagaimana prosesnya. Kalau terpaksa banget sesekali boleh, nanti kantornya sepi, saya di demo ya. Ya intinya diterapkan gaya hidup sehat dari makanan sebagai makanan yang sehat. Oke teman-teman, ini atribut seragam kampus Stikes WDH. Jadi berseragam seperti ini sesuai dengan program studinya masing-masing, dan ini teman-teman dapatkan dari kampus. Kalau teman-teman mau bikin sendiri itu boleh, tapi harus sesuai dengan standar. Kadang ada organisasi kemahasiswaan yang memfasilitasi dan itu sudah harus menyesuaikan dengan standar. Jadi jangan bikin sendiri-sendiri nanti jadi berbagai macam. Nanti kalau dilarang sama dosen pakai yang udah teman-teman bikin, ya jangan komplain juga, karena kalau nggak sesuai standar ya harus kami tertibkan. Memakai ini sepatunya sepatu pantofel hitam, baik laki-laki maupun perempuan ya, tidak menggunakan sepatu kets, apalagi sepatu balet. Bagi yang tidak berkerudung, menggunakan harness seperti ini ya, seperti contoh-contoh yang perempuan ini rambutnya dipakai harness, mau panjang mau pendek pakai harness
Rambut tidak panjang atau gondrong, merapikan kumis dan jenggot, kuku tidak panjang, tidak bau beben. Ini titipan dari kemahasiswaan ya. Kan sudah remaja, mungkin juga ada yang masuk usia dewasa ya, atau remaja akhir atau usia dewasa awal. Nah itu kan udah meningkat aktivitasnya, sehingga metabolisme tubuhnya meningkat, produksi keringat juga meningkat. Nah jagalah kenyamanan diri dan lingkungannya dengan menggunakan deodoran atau pengharum, mandi bersih dan lain-lainnya. Kalau teman-teman menemukan teman seperti itu, teman-teman boleh kasih tahu ya, musik-musik aja. Ya coba deh kamu, gitu ya, jangan diomongin di kelas, malu ya. Kemudian adab dalam menggunakan lift kampus dengan memprioritaskan dosen ataupun mahasiswa yang sudah lama mengantri. Jadi di depan kampus ada aturan, teman-teman memprioritaskan dosen atau tamu terlebih dahulu. Kok gitu sih, kami kan sudah antri, protes nggak nih di sini nih. Kami sudah antri, terus kami kan di dalam masa harus keluar. Kalau dosen mencet lift, tiba-tiba penuh. Nah itu mahasiswa adabnya adalah memprioritaskan dosen atau tamu. Keluar dulu sebagian sesuai dengan kebutuhannya agar mempersilahkan dosen atau tamunya untuk masuk lebih dulu. Tolong lakukan dengan ikhlas ya. Nah, kadang melihat wajahnya ya sih keluar tapi sambil menyun. Ya udah deh, kalau nggak mau nggak apa-apa, saya naik tangga aja. Ini juga suka kayak gitu ya. Nah, tolong lakukan dengan ikhlas karena ini tujuannya teman-teman. Secara umum kan teman-teman fisiknya lebih oke itu, lebih energik, jadi mau naik turun tangga nggak masalah lah ya, kecuali ada kebutuhan khusus. Nah, yang kedua teman-teman kan beramai-ramai, kadang-kadang dosen tuh kami juga punya potret, harus tepat waktu, harus gini, harus gitu. Kalau nggak begitu, buru-buru harus ngajar ke sini. Kalau nggak sesuai ini harus segera pindah kelas. Kadang-kadang kelasnya juga beda lantai. Karena dosen di sini bisa ngajar di berbagai prodi, di prodi perawat ngajar, di prodi kesmas juga ngajar, ada di prodi bidan juga ngajar, medis ngajar. Nah, itu level lantainya kan beda-beda, butuh akses yang cepat. Nah, tolong diprioritaskan dan jalankan dengan ikhlas ya, jadinya nyaman untuk semua. Teman-teman dapat pahala juga kan, jangan sepelekan pahala-pahala kecil ya. Selalu menerapkan prinsip 5S, senyum, salam, sapa, sopan dan santun sesama teman, dengan senior juga begitu ya. Teman-teman kan di sini bisa dibimbing karena ada seniornya yang mengarahkan, membantu, memperkenalkan. Proses adaptasi teman-teman ini dipercepat dengan bantuan kakak kelas. Nah, jadi sesama dengan kakak kelas pun harus menunjukkan sikap yang santun ya dengan siapapun. Oke, teman-teman, belajarlah sepanjang hayat. Di mana belajar sepanjang hayat? Belajarlah di UBK, Universitas Besar Kehidupan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Jika masih ada sesi untuk tanya jawab, disilahkan ke moderator. Saya tutup ya. Terima kasih untuk perhatian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Novi. Untuk selanjutnya, apakah ada pertanyaan? Iya, banyak sekali nih. Baik, dipersilahkan kepada Isra Nur yang 1 FKK. Ya, Isra, suaranya belum terdengar ya. Isra? Tidak ya, nggak bisa ya. Oke, kita ya, dipersilahkan Isra. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih Bu sudah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Perkenalkan, nama saya Isra Nuria dari Prodi S1 FKK kelompok 35. Baik Bu, pertanyaan saya adalah bagaimana tindak tegas kampus apabila saya mendapatkan tindakan plagiarisme, dan juga bagaimana
Isra ya. Jadi gimana caranya saya tahu bahwa pertama tindakan tegas apa yang diminta oleh kampus bagi mereka yang melakukan plagiarisme. Kemudian yang kedua, gimana caranya saya tahu bahwa karya saya ini sudah diplagiat atau tidak oleh orang lain. Itu Isra ya. Nah, yang pertama adalah tindakan tegas. Apa yang dilakukan ketika karya saya diplagiarisme. Kalau Isra misalnya merasa bahwa karyanya itu ada yang menjiplak, Isra itu laporkan ke bagian akademik, karena kalau itu terkait dengan tugas-tugas kuliah ya. Kalau berkaitan dengan tugas kuliah, maka tadi seperti saya sampaikan, contoh konkretnya si mahasiswa itu suruh itu pernah terjadi di kami. Dan hal Cirebon tidak mengerjakan sendiri, nah dia suruh menang. Kamu kasih judul dan kamu bikin lagi sendiri, silahkan kreasi sendiri. Mulai lagi dari nol, bimbingan lagi dari pertama. Kalau tugas-tugas kuliah, tugas kuliah pun sama. Kalau tugas kamu itu ditir untuk diciptakan oleh orang lain, maka sanksinya si mahasiswa itu akan disuruh membuat yang baru. Dan dia juga akan mendapatkan nilai yang berbeda dari temannya, karena kan nilai utamanya dia. Ya, itu setelah itu kalau terkait tugas-tugas di kampus, kalau penugasan di kampus bisa laporkan, itu bagus sekali Isra. Karena semua harus berproses kan, tidak ada sesuatu itu yang didapatkan dengan instan. Kita juga sebagai orang yang bikin kan gak mau ya, kita yang mikir, yang begadang, mencari sumber, terus orang lain tinggal langsung merubah nama. Nah, biasanya banyak ini kasihan dia kalau nggak ditulisin namanya dalam kelompok. Nah, kadang kalau dosennya disampaikan perhatian lebih, masa yang tidak ikut terlibat dalam proses penyelesaian tugas kelompok, itu dia bisa tidak dapat nilai dari situ. Gak asal tulis nama, malah kalau saya pribadi kadang menerapkan jika satu kelompok ada teridentifikasi satu orang atau dua atau berapapun yang tidak mengerjakan, tapi ditulis namanya, maka satu kelompok itu yang kena sanksi. Agar tidak ada mahasiswa yang saling yang ngandelin, cuma nebeng nama atau cuma support gorengan, ya udah nih ya, minuman ya udah ya, aku itu dulu ya, aku ada urusan nih. Tapi dapat nilainya bareng-bareng. Prosesnya di mana?